Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 agama akan memberikan video pembelajaran mengenai bertayamum. Perkenalkan, nama saya Seni Nur Aini dan rekan-rekan saya yaitu saya Rini Komalasari, saya Salwa Salsabila, saya Arum Galuh Desi Fitri, saya Seli Putriyanti Dewi, dan saya Cici Lestari. Selamat menonton. Pengertian tayamum. Tayamum adalah mengusapkan debu ke muka dan kedua tangan sampai sikut dengan rukun dan syarat tertentu. Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi sebagai ruksoh keringanan untuk orang yang tidak dapat menggunakan air karena sebab-sebab sebagai berikut, yaitu 1. Tidak adanya air, 2. Sakit, 3. Sedang dalam perjalanan, 4. Adanya air namun dibutuhkan untuk keselamatan jiwa lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Syarat-syarat tayamum. Pertama, menggunakan tanah yang bersuci dan berdebu. Tayamum diperbolehkan, namun harus memperhatikan kebersihan debu dan tanah yang akan kita gunakan. Jangan sampai ada najis pada debu dan tanah tersebut. Yang kedua adalah bersuci dari najis terlebih dahulu. Jika pada tubuh atau pakaian kita terdapat najis, maka haruslah bersuci terlebih dahulu. Yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Ketika waktu sholat sudah masuk, bahkan mepet dengan waktu sholat yang lain, serta kekurangan air, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang keempat adalah berusaha mencari air tapi tidak dapat. Diperbolehkan melakukan tayamum jika benar-benar tidak ada air. Ketiadaan air ini harus dipastikan dan harus mengusahakannya sampai dapat. Jika sudah berusaha namun tetap tidak dapat, maka boleh melakukan tayamum. Yang kelima adalah tayamum hanya berlaku untuk 1 kali sholat fardu. Kemudian adalah sunnah-sunnah dalam bertayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Setiap melakukan kegiatan, hendaknya kita membaca basmalah agar kegiatan yang kita lakukan berjalan lancar. Dalam melakukan tayamum, basmalah dibacakan sebelum membaca niat. Yang kedua adalah mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. Ketika melakukan hal yang suci seperti tayamum, maka disunahkan untuk mendahulukan anggota tubuh bagian kanan, kemudian disusul dengan anggota tubuh bagian kiri. Yang ketiga adalah berturut-turut dalam melaksanakan rukun tayamum. Selanjutnya, tata cara bertayamum. Bertayamum juga sudah dianjurkan oleh Allah SWT dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Baik, untuk tata cara yang pertama yaitu membacakan basmalah dan niat sambil menempelkan tangan pada tanah atau debu yang suci. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listihbatis salati farada lillahi ta'ala.
Tata cara yang kedua yaitu ratakan ke semua bagian wajah. Tata cara yang terakhir yaitu usapkan kepada kedua tangan, utamakan kanan terlebih dahulu. Setelah itu berdoa. Berdoa sama seperti doa setelah berwudu. Doa setelah tayamum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadakas sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang membatalkan tayamum ada dua, yaitu sesuatu yang membatalkan wudhu dan mendapatkan air sebelum sholat. Yang membatalkan wudhu itu ada 4, yaitu apabila keluar sesuatu dari salah satu kemaluan seperti angin dan lainnya, kecuali air mani. Yang kedua, hilang akal seperti tidur dan lain-lain, kecuali tidur dalam keadaan duduk rapat bagian punggung dan pantatnya dengan tepat duduknya sehingga yakin tidak keluar angin sewaktu tidur tersebut. Ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrim bagi yang tidak ada penghalang antara dua kulit tersebut seperti kain dan lain-lain. Mahram, orang yang mahram dinikahi seperti saudara kandung. Nomor 4, menyentuh kemaluan orang lain atau dirinya sendiri untuk menyentuh tempat pelipis dubur, kerucut sekeliling dengan telapak tangan atau telapak jarinya. Tayamum akan langsung batal jika kamu telah menemukan air sebelum melakukan sholat. Sesuatu yang digantikan sesudah ada, maka penggantinya tidak akan berguna seperti hal menemukan air sebelum sholat, maka kamu harus berwudu lagi. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum